Halo, gue Ida Umamah dan kalian sedang mendengarkan I Think I Wanna Date You, podcast cerita cinta yang membahas seputar dating, seks, dan relationship yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Di episode ini gue mengajak Disti Adijoso, seorang transpuan yang berstatus ODA atau ODIF, yakni orang dengan HIV atau AIDS. Selain seorang pekerja kantoran, Disti juga vokalis di band yang bernama Sweet and Sound di Surabaya. Nah, kenapa sih gue mengajak Disti ke podcast? Karena menurut gue Disti punya cerita yang bisa dibagi tentang bagaimana dia berproses sampai menjadi pribadi yang menurutnya lebih nyaman, jadi diri sendiri, dan bagaimana dia berdamai dengan status HIV-nya. Karena nih, sebagian dari kita biasanya masih melekatkan stigma negatif kepada para ODA atau ODIF. Seolah nih mereka harus kita jauhi, harus kita hindari gitu ya. Atau karena takut tertular, kita enggan bertemu, enggan duduk sebelahan, atau melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak bisa menularkan virus HIV atau AIDS ini. Padahal ya nggak sesederhana itu gitu ya. Disti juga cerita soal banyak kekhawatiran ya sebagai transpuan yang berstatus ODA atau ODIF. Apakah dia akan tetap bisa bekerja atau berkarir kayak yang lain, atau dia akan menerima diskriminasi nih dan sebagainya. Nah, gak usah berlama-lama, yuk kita simak obrolan gue dan Disti. Nah, Disti, sebetulnya gimana sih proses awal ketika kamu merasa bahwa kamu tidak nyaman dengan diri sendiri, lalu ingin menjadi lebih lega gitu, terbuka terhadap sekitar dengan perubahan kamu gitu ya, baik secara fisik atau mungkin ada hal-hal yang kemudian menjadi tanda gitu bahwa oh ini nih Disti yang sekarang tuh seperti ini. Itu gimana sih awalnya? Pada awalnya ya aku seperti orang-orang lainnya, maksudnya seperti cisgender pada umumnya. Aku juga berpenampilan sebagai laki-laki yang sebagai seorang gay pada awalnya. Lalu kemudian di satu titik aku ngerasa kayak this is not me gitu. Ya ini bukan hal yang pada hakikatnya aku inginkan gitu. Aku sempat kayak manjangin rambut gitu kayak ala-ala anak-anak adventurous, yang terus abis itu gondrong-gondrong gitu. Okay. One time aku tiba-tiba kayak aku pengen potong rambut deh, potong rambut pendek gitu, maksudnya pengen kayak Dua Lipa gitu. Terus akhirnya aku memutuskan untuk ya udahlah potong rambut, tapi karena aku pada saat itu ada tuntutan pekerjaan sebagai penyanyi di salah satu band yang which is aku juga nggak membawa diriku sendiri tapi juga membawa teman-temanku. Akhirnya aku konsultasi sama mereka, sama partnerku, nanya kira-kira kalau aku potong kayak gini kalian oke atau enggak gitu. Itu aku masih belum ngomong kalau aku ada tendensi untuk merubah jati diriku gitu. Mereka bilang nggak apa-apa, go on aja. Kalau misalnya kamu emang suka rambut ini dan kamu pengen coba untuk melakukan hal ini, it's okay, nggak apa-apa, jalan aja. Itu aku masih belum ada kepikiran untuk ya udah aku akan bertransisi gitu. Tapi akhirnya setelah aku potong rambut, terus aku melihat diriku di kaca, and I was like, gila, ini sebenarnya hal yang aku inginkan dari dulu sih sebenarnya, kelihatan cantik seperti perempuan. Kemudian aku lebih ngerasa konten ketika aku punya rambut seperti ini dan terlihat cantik itu tadi. Terus setelah itu aku flashback ke masa-masa kecilku. Aku emang pada dasarnya dari kecil itu sudah terlihat berbeda dibandingkan sama saudara-saudaraku yang lain. Ketika foto bareng gitu ya, anak-anak kecil, saudara-saudara gitu, mereka tuh gayanya tuh yang cowok-cowok tuh pada gaya Power Ranger, terus gaya apa namanya Dragon Superhero Ball gitu. gitu ya. Aku gayanya tuh ini gayanya Dea Ananda di Surga Telapak Kaki gitu loh, tau gak sih? Terus abis itu ya di titik itu aku realize bahwa ya ternyata ini yang aku cari selama ini, maksudnya ini adalah missing pieces yang selama ini aku cari dan ternyata aku menemukannya dengan cara seperti ini. Mungkin dengan umurku yang sekarang bisa dibilang dan bisa terhitung bahwa ya telat banget gitu loh, karena udah mau menjelang 30 dan kamu baru menemukan missing piece of yourself gitu. Tapi nggak ada yang masalah sih sama ya nggak ada yang terlambat gitu. Yes. Dan ketika aku menyadari bahwa ini adalah hal yang membuat aku bahagia dan ini apa yang aku inginkan dari dulu, tapi belum berani untuk aku tunjukkan ke orang-orang sekitar, ya gimana ya, sekarang lebih happy sih gitu. Lebih kayak ada lebih proud gitu sama diri sendiri sekarang.
Ataukah mungkin ada kelegaan sesuatu? Lega sih, parah leganya. Maksudnya kayak sama orang tua lah misalnya. Dulu aku sempat drag show, jadi kayak RuPaul Drag Race gitu loh. Tapi aku nyanyi berdandan perempuan, tapi nyanyi live, nggak nyanyi lip sync. Oh, oke. Si mama tuh sempat ngomong gini, Kak, kamu nggak apa-apa kalau misalnya emang mau bikin karya sebagai drag show, tapi jangan keterusan ya. Mamaku tuh udah bilang gitu. Tapi dalam hati itu maksudnya, what's wrong with this gitu. Maksud aku happy dengan apa yang aku lakukan, kenapa harus dibatasi gitu loh. Yeah. Dan emang sebenarnya dari titik itu pun sudah ada percikan kesadaran bahwa this is what I want in my life gitu. Yes. Kalau transisi ini aku baru banget, belum ada setahun. Startnya tuh awal ketika Maret tahun 2020, baru banget kan. Oh, tahun ini. Jadi, ya? Dan aku pun sampai detik ini pun masih dalam proses yang benar-benar proses penerimaan, bukan penerimaan diri sih, lebih ke bagaimana memposisikan diriku ke banyak orang, ke dunia sekitar gitu. Iya, betul. Karena mau nggak mau masih banyak sekali perlu belajar. Betul, karena mau nggak mau kita juga nggak mungkin bisa egois terus gitu kan, adjust juga gitu. Apakah di rumah, maksudnya orang tua tahu atau saudara, teman-teman dulu tuh Disti bilangnya ke siapa dulu pas awal transisi ini? Kalau pertama kali bilang itu nggak ada sih. Aku tuh orangnya nggak nanya pendapat orang. Jadi kalau misalnya aku yakin ketika aku melakukan sesuatu, aku nggak akan nanya orang. Aku langsung praktek gitu. Jadi ketika aku merasa bahwa this is what I want dan aku mau bertransisi, aku nggak ada bilang sama siapa dulu pertamanya gitu. Tapi lambat laun kan orang rumah itu nanya, let's say mama lah nanya, maksudnya ini kamu berdandan seperti ini itu maksudnya apa gitu, tujuan kamu apa gitu. Pertamanya aku tutupin karena maksudnya aku juga nggak ngerti, aku belum siap mempersiapkan kalimat untuk menjelaskan ke ibuku karena aku kan udah nggak ada ayah, jadi aku tinggalnya sama ibuku dan adikku yang paling kecil. Jadi aku jalan aja dulu gitu, maksudnya kayak sempat nggak diajak ngomong, sempat dianggap aneh sama mamaku, sempat dianggap malu-maluin juga. Tapi aku orangnya itu bukan orang yang ngomong, tapi aku mau langsung membuktikan gitu loh. Mungkin emang pada awalnya akan dipikir sebelah mata sama ibuku pada saat itu, tapi seiring berjalannya waktu aku bisa membuktikan ke dia bahwa ketika aku memilih untuk bertransisi menjadi transpuan itu aku nggak seperti mungkin transpuan yang mamaku tahu, karena kan ya tidak dipungkiri bahwa di dunia ini khususnya di Indonesia sendiri bahwa transpuan itu punya anggapan sebagai pekerja seks atau mungkin sebagai orang yang murah atau orang yang gimana ya, orang yang punya stigma negatif lah ya. Ya stigma negatif lah istilahnya gitu, karena emang media itu mengeksposnya itu adalah transpuan yang seperti itu gitu. Ya, betul. Tapi kan bukan berarti semua transpuan itu sama gitu loh. Sama kayak cisgender di luar sana, ada yang baik, ada yang tidak gitu sih. Benar-benar. Dan ini sebetulnya lebih mengacu ke perilaku tiap manusianya ya, bukan. Betul. Dan gak ada hubungannya sama orientasi seksual, gak ada hubungannya sama identitas diri gitu kan. Sama sekali gak ada. Iya. Gak ada hubungannya sama sekali. Dan aku mau tanya soal relationship nih. Kan di umur-umur kita segini ya, biasanya kita segini itu berapa ya? Umur kita segini hampir 30 kan. Iya, kita sama loh. Iya, biasanya kan ada kebutuhan untuk dicintai, kebutuhan untuk diperhatikan, ada needs itu meskipun kita memang ya udahlah independen atau so-called semuanya bisa sendiri atau nggak butuh cinta, itu kayaknya menurut aku kurang tepat ya, karena kan biasanya orang butuh intimacy kan. Nah kalau Disti sendiri gimana? Kalau dibilang butuh, sebenarnya siapa sih yang nggak butuh, benar katamu tadi. Cuman kalau sekarang emang pada saat ini tidak ada gitu, walaupun emang ada kebutuhan untuk itu gitu. Let's say teman ngobrol yang bisa lebih intim gitu, karena ya bukan berarti sekarang nggak ada teman ngobrol, sahabat atau teman gitu ada gitu. Cuman kan ada beberapa yang tidak bisa kita lakukan dengan pasangan dan juga dengan teman, itu kan beda tuh. Cuman sekarang nggak ada sih gitu. Beberapa hal juga aku masih dalam proses adaptasi dan untuk bagaimana
orang lain itu bisa menerima keberadaanku yang sekarang ini gitu. Iya, iya. Nah, ngomong-ngomong soal apa ya, safe space gitu. Ada beberapa tulisan di jurnal ilmiah yang pernah aku baca dan ada kalimat bahwa online dating atau dating apps ini sebetulnya bisa jadi safe space gitu untuk teman-teman non heteroseksual gitu. Nah, apakah Disti juga menggunakan fasilitas itu? Dan aku juga pengen tahu gimana ceritanya, atau ya adakah pengalaman yang berkesan atau menyakitkan gitu. Kalau pengalaman di online dating banyak sih ya. Boleh sebutin namanya nggak sih? Boleh dong, boleh. Jadi aku tuh pakai Tinder, pakai Bumble, dan dulu juga pernah pakai Grindr gitu. Ini ngomongin waktu aku udah transisi ya. Iya. Di Tinder itu kan pilihan gendernya adalah women atau men. Yes. Karena aku adalah seorang transpuan, maka aku memilih genderku sebagai woman. Tapi dengan catatan di bio itu aku tulis bahwa aku adalah transpuan yang bangga dengan dirinya sendiri gitu. Terus dengan harapan mereka bisa baca gitu. Nah, senang aku di Bumble itu kita itu bisa memilih gender kita tuh apa aja. Kamu mau gendernya transman, mau transpuan atau laki-laki atau perempuan, itu semua ada gitu. Lebih lengkap ya? Dan lebih lengkap, dan seksualitas kamu apa itu bisa dipilih, di situ ada pilihannya gitu. Cuman dari dua itu kan aku interestnya pasti ke laki-laki dong. Cuman nggak tahu ya kenapa orang Indonesia tuh susah banget disuruh baca gitu. Bener. Cowok-cowok, iya kan? Ya mungkin emang hakikatnya laki-laki itu tertarik pada sesuatu itu melalui visualnya terlebih dahulu. Bener kan? One time aku pernah match sama satu cowok di Bumble. Kita ngobrol tuh nyambung banget, dia anaknya smart. Dan aku suka banget sama cowok-cowok smart gitu. Kita udah enak lah ngobrolnya. Akhirnya dia ngajakin aku ketemu. Terus dan itu adalah pertama kali ketemu sama strangers dari dating app setelah aku bertransisi. Deg-degan dong. Terus akhirnya aku diajak ketemu. Kita makan, kita ngobrol panjang lebar. Terus aku pikir everything is fine. Tapi terus ternyata dia perlahan-lahan menghilang gitu loh. Terus satu ketika aku merasa bahwa ini nggak beres gitu. Kalau misalnya meninggalkan sesuatu yang belum selesai itu kan ngejanggal di hati kan. Betul. Jadi dan aku juga tipikal orangnya kalau misalnya ada sesuatu yang nggak selesai, aku tuh harus selesaiin gitu loh. Akhirnya aku ngajak dia ketemu lagi dan dia mau. Akhirnya kita ngobrol dan dia menyampaikan bahwa ya aku nyaman dengan kamu, aku interest dengan kamu, tapi aku nggak bisa karena kamu bukan perempuan gitu. Hah? Kayak, iya. Gitu. Dan dari situ aku menyadari bahwa ya memang di mata orang-orang, bukan cuma laki-laki, mungkin di luar sana banyak orang yang berpikir bahwa ya, transpuan itu ya bukan perempuan gitu loh. Dalam diriku, maksudnya aku menganggapnya bahwa ya mau kamu transpuan, mau kamu transman, kalau transman kamu berarti laki-laki, kalau kamu transpuan berarti kamu perempuan gitu. Tapi memang diakui di Indonesia nih memang belum teredukasi dengan baik sih ya. Sesimpel istilah-istilah itu aja tuh emang masih banyak orang yang belum tahu gitu. Benar, dan pertanyaan yang paling aku bikin males dan mual adalah pertanyaan di dating apps kayak gini. Kamu udah operasi belum? Atau kamu punya payudara atau enggak gitu? Itu ditanyakan sama match? Sama match, ditanyain. Dan maksud aku itu bukan pertanyaan yang sopan gitu, yang patut dipertanyakan ke orang-orang seperti kita gitu. Terus kayak pertanyaan kayak gini, kamu kalau misalnya keluar rumah dandan perempuan dong? Loh, maksud kamu apa? Terus aku di mata kamu bukan perempuan gitu maksudnya. Ngerti gak sih? Kayak, mungkin itu pertanyaan yang menurut mereka, ya itu pertanyaan biasa. Tapi menurut kami, pertanyaan itu adalah pertanyaan yang rude banget. Dan mungkin bisa dibilang diskriminatif? Iya, diskriminatif secara tidak langsung. Itu bener sih. Karena jadinya mempertanyakan identitas yang sebetulnya udah jelas gitu ya? Gitu. Aku pertamanya mikir, apa aku yang terlalu sensitif ya? Gitu. Atau aku yang terlalu mudah tersinggung. Tapi setelah aku telah lebih lanjut lagi, enggak kok, aku nggak salah kalau aku nggak nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Itu sih. Itu kalau Bumble sama Tinder, karena kita ketemunya kan sama yang beda bendera lah istilahnya gitu. Kalau di Grindr itu aku penasaran kan nyoba. Aku pengen tahu deh
gimana tanggapan orang-orang tentang seorang transpuan di Indonesia yang download Grindr gitu. Grindr itu kan memang tujuannya untuk teman-teman gay, bisexual, dan transpuan pun sebenarnya boleh aja masuk, siapapun kamu boleh sih masuk sebenarnya di Grindr itu. Aku pernah sempat coba chat beberapa orang. Tujuanku bukan tujuan yang langsung one night stand ataupun ya friends with benefit gitu. Ngobrol aja biasa gitu. Mereka itu yang kayak malah lebih diskriminatif, jauh lebih diskriminatif daripada orang-orang cisgender yang aku temuin di Bumble dan juga Tinder. Maksud aku, kita itu berdiri di satu bendera yang sama, dan bukan berarti kamu cisgender yang gay dan aku adalah seorang transpuan yang into laki-laki, bukan berarti aku bisa kamu diskriminasi karena aku masuk ke platform yang biasa kalian gunakan gitu. Padahal kita tuh berdiri di satu bendera yang sama. Misalnya kayak kita tuh tinggal di rumah yang sama dan satu keluarga yang sama, tapi kamu mendiskriminasi keluarga sendiri, cuy. Karena aku juga bekerja sebagai penyanyi ya, yang ketemu banyak orang hampir setiap hari, beragam orang. Kalau misalnya ketemu sama teman-teman yang gay itu somehow dilihatnya tuh kayak kita tuh mengganggu pemandangan gitu loh. Makanya aku heran, kita berdiri di bendera yang sama tapi malah mereka lebih diskriminatif gitu. Nggak semua bahkan sih. Bahkan ternyata di yang kamu bilang satu rumah aja masih ada diskriminasi ya, apalagi beda gitu. Tapi justru malah sekarang teman-teman aku, teman-teman cisgender yang straight gitu, dan mereka alhamdulillahnya tuh menerima aku secara baik gitu, memanusiakan aku banget, nggak ngebedain aku sama sekali gitu. Dan pada awalnya pun ketika aku akhirnya memilih untuk terbuka sebagai transpuan, ada beban pikiran ke teman-teman aku di band gitu. Karena aku bekerja juga nggak cuma mikirin sandang panganku, tapi juga memikirkan sandang pangannya mereka. Aku sempat nanya, guys, kalau misalnya aku memang sudah mantap untuk memilih sebagai transpuan, kira-kira kalian terganggu atau enggak gitu. Aku takut jadi batu sandungan untuk mereka gitu loh, ketika ada event, ada harus manggung, tapi orang-orang yang nonton nggak nyaman, terus malah akhirnya nggak jadi make band kita, gimana gitu. Tapi ternyata alhamdulillah insecureku itu tidak terjawab. Justru malah kan setelah pandemi ini kan banyak job-job reguler yang lepas. Akhirnya kita memutuskan untuk ya udahlah kita cari tempat lagi dengan cara audisi gitu. Aku pikir nggak akan keterima karena vokalisnya adalah transpuan gitu. Ternyata justru itu jadi, misalnya kalau brand itu jadi USP-nya band aku gitu. Justru mereka tuh, memang mereka sempat bertanya, loh ini vokalis kamu, si Disti ini laki-laki atau perempuan gitu. Dan alhamdulillah manajerku itu menjelaskan begini, she's a trans woman and she's very proud with herself gitu. Oh wow. Akhirnya jadi gimana ya, jadi justru orang makin simpatik gitu, dan di luar anggapan mereka bahwa transpuan itu adalah orang yang jualan gitu. Jadinya mereka bisa mengapresiasi sebuah karya dari manusia pada umumnya, sama seperti yang lain gitu kan, bahwa kamu punya karya, teman-teman band juga bangga dengan keberadaan kamu gitu kan, dan sama-sama produktif gitu ya, why not ya kan? Karena aku juga dari pengalamanku itu, aku juga berkaca dari pengalamannya teman-teman transpuan yang lain di Indonesia. Aku yakin banget transpuan yang akhirnya memilih untuk melakukan kegiatan prostitusi untuk mencari uang itu semata-mata hanya karena mereka nggak dapat kesempatan bekerja yang layak seperti orang-orang pada umumnya. Betul. Karena sebagian punya privilege itu ya. Betul. Dan dengan adanya aku yang diberi berkat sama Tuhan, rezeki aku masih bisa kerja di kantor konvensional dan juga aku bisa berkarya di musik yang dilihat banyak orang, itu aku pengen ngebuka pikirannya orang bahwa ya transpuan itu layak untuk mendapat kesempatan untuk bekerja di tempat yang layak. Kan ada juga, maksudnya apalagi pandemi ini jadi hambatan banyak teman-teman trans ya, khususnya di kota-kota besar gitu. Misalnya kalau yang biasanya bekerja di salon jadi nggak ada, tutup semua, apalagi itu interaksi sama manusia juga gitu kan. Belum lagi diskriminasi antar warga atau orang lain yang bikin makin tertekan jadinya, nggak punya ruang untuk berekspresi, nggak punya ruang untuk hidup bahkan mungkin. Benar.
Kalau kalau ngomongin bekerja di kantor konvensional, aku itu kenal sama GM-nya kantorku itu ketika aku nyanyi gitu. Maksudnya dia tiba-tiba nyamperin gitu dan nawarin aku untuk bekerja di tempatnya dia bekerja gitu. Iya. Aku sebenarnya kayak lillahi ta'ala gitu loh, mau diterima syukur, kalau enggak ya udah berarti aku nggak ada kesempatan ini. Itu ketika aku sudah bertransisi sebagai transpuan. Itu baru ini. Terus ketika HRD-nya bertanya ke aku pertama kali, coba ceritakan tentang dirimu gitu kan. Aku langsung ngomong kalau aku ini adalah seorang transpuan gitu. Dan setelah itu pun juga aku nggak ada harapan muluk-muluk. Maksudnya ya kalau diterima berarti masih ada ruang publik untuk orang-orang seperti kami. Kalau nggak ya udah berarti mungkin nanti ada kesempatan yang lainnya gitu. Ternyata Tuhan ngasih jalan gitu. Dan di situ aku harus memberikan pembuktian ke mereka juga bahwa ya kita juga punya otak gitu. Aku tuh sebelumnya punya mantan terakhir itu dia juga B20. Terus makanya aku harus aku tergerak untuk melakukan tes. Maksudnya aku pengen tahu kesehatanku tuh gimana. Pertamanya negatif, ya udah berarti masih aman lah ya gitu. Iya. Terus setelah itu satu ketika aku tuh ngerasa itu berapa bulan setelah tes ya, 4 bulan atau 5 bulan pertama setelah tes itu aku tiba-tiba tuh kayak sakit panas. Aku sakit panas terus kelenjar tiroidku itu 3 bengkak semua di leher. Bengkaknya tuh yang kayak bakso-bakso gitu loh. Terus aku ngerasa nggak fokus, aku pelor banget. Jadi even di mobil atau cuma duduk di sofa tuh bisa ngantuk banget dan aku tidur. Terus aku ngerasa ada yang tidak beres di dalam diriku. Akhirnya aku searching di Google, kira-kira tiroid itu disebabkan karena apa ya munculnya gitu. Pertama tuh karena kanker, yang kedua tuh apa, terus yang ketiga itu gara-gara itu. Akhirnya aku nyambungnya langsung ke poin ketiga itu dong. Aku langsung kayak wah parah. Karena sih, kemungkinan pertama sama kedua nggak ada gitu ya. Jangan sampai cuy, pertamanya tuh gitu sebenarnya, jangan sampai semuanya deh gitu. Iya. Terus akhirnya aku memutuskan untuk cek darah, terus udah berpikiran ya udahlah kalau misalnya emang iya ya nggak apa-apa. Ini adalah proses kehidupanku yang harus aku lewati. Aku ngajakin sahabatku waktu itu, aku pergi ke Karolus di Jakarta Pusat. Ditemenin sama dia, cewek teman aku. Begitu ambil darah dan keluar hasilnya, aku dipanggil ke ruangan lain. Aku udah gini, wah udah deh, aku dapet jackpot nih gitu. Terus akhirnya masuk, aku ditemenin sama temanku itu. Terus akhirnya susternya bilang kalau misalnya aku memang harus melakukan terapi gitu. Teman aku nangis, akunya enggak. Akunya yang kayak oh ya udah gitu. Ya udah berarti aku harus lebih menjaga kesehatan tubuhku, harus lebih menyayangi diriku lebih lagi. Itu sih lebih ke situ, lebih ke jadi kayak titik balik kehidupan di mana bahwa oh ternyata selama ini aku tidak mencintai diriku banget gitu. Maksudnya aku tidak bisa menjaga diriku baik-baik. Tepat pesan dari Tuhan kalau misalnya ya ini waktunya kamu buat mencintai diri kamu lebih lagi, lebih merawat diri lagi. Apakah ada kesulitan untuk mendapatkan ARV atau hambatannya apa? Karena kan biasanya di Indonesia agak susah ya. Beberapa kali tuh temanku sempat bilang stoknya terbatas atau ada yang memanipulasi apa segala macam. Kalau Disti sendiri gimana? Kalau aku sih sampai detik ini udah hampir 3 tahunan ini alhamdulillah nggak pernah sih mengalami yang kehabisan stok dan akhirnya aku harus istilahnya pinjem obat itu ke teman-temanku yang lain yang sama gitu. Setelah dari Karolus dan akhirnya harus pindah ke Surabaya di Dr. Sutomo pun juga nggak ini sih, nggak ada kesulitan itu. Mungkin emang pada saat itu pernah beberapa kali obatnya pecahan gitu. Kan sebenarnya satu obat itu terdiri dari 3 obat. Nah ini dikasih pecahan itu kayak beberapa bulan gitu. Itu aja sih. Dan kalau pecahan itu kan banyak ya Wak. Ini apa namanya? Iya. Jadi agak sulit untuk dikonsumsi gitu. Tapi ya nggak masalah sih. Ketika di Jakarta atau di Surabaya pun belum pernah gitu. Cuman ada perbedaan yang
aku rasakan ketika pertama dari Karolus itu ke Surabaya. Kalau di Karolus itu kan dipanggilnya nomor ya. Kalau di Surabaya itu dimintain Betul. KTP dan dipanggil nama depan. dan, Oke. dan I was like, aku kan nggak pernah pakai masker waktu belum pandemi gitu kan. Nggak pernah pakai Iya, masker iya. ketika datang. Wow, oke, jadi semua orang akan tahu nama aku ya. Tapi nggak Iya, kayak apa-apa Miss sih. Indonesia. Iya. Tapi aku pertamanya nggak nyaman. Aku bilang ke mamaku, "Ma, aku nggak nyaman kalau misalnya harus dipanggil nama kayak gini." Ada rasa tidak percaya diri gitu. Kenapa orang harus tahu nama aku gitu? Lambat laun sudah beradaptasi dan berpikir lebih jernih lagi. Ya kenapa sih harus malu, orang kita sama semua ini gitu kan? Iya, iya, Ya benar-benar. udahlah gitu, nggak usah diambil pusing, say. Iya. Hidup udah ribet, nggak usah bikin ribet lagi gitu. Bener banget, ya ampun. Hmm, Apakah orang-orang ini kekurangan masalah ya sampai mencari masalah? iya makanya Oke. gitu. Nah, sebagai Oda, apakah Disti takut? Maksudnya kan biasanya orang tuh punya stigma negatif ya terhadap Oda, yang mana mereka tuh akan, aduh gue gak mau salaman, aduh ntar kalau gue seruangan sama dia ntar tertular apa gimana. Padahal kan enggak ya. Kalau yang tidak menularkan penyakit ini itu ketika kita berjabat tangan itu enggak, ciuman pun juga enggak, terus abis itu berbagi Alat alat makan. makan yang sama Betul. itu enggak. Anda mau suap-suapan sepiring berdua aman, say. Siapa Malah tahu lebih kan bahaya ini corona kan ya kalau malas. satu ruangan bisa tertular. Coy, iya bener jauh lebih Iya bahaya kan? corona. Iya Parah, bener. droplet saja bisa kena. Ini lu mau gue ludahin nggak kena, say. Gitu. Misalnya kasarnya tuh begitu. Tapi Iya kalau betul. sekarang ya mohon maaf kena ludah, wassalamualaikum gitu. Iya Itu betul. sih gitu. Aku kan Mm-mm. punya bude itu kayak kakaknya mama yang dokter. Ada hal yang membuat aku tersinggung pada saat pertama kali akhirnya mamaku berani untuk ngomong ke keluarga bahwa aku seperti ini. Karena mamaku kan lagian single parent Mm-mm. dan mungkin nggak ngerti mau curhat ke siapa lagi nih untuk menghadapi anak yang seperti ini gitu. Akhirnya dia cerita ke kakaknya itu. Masa kakaknya dokter ini ngomong begini, loh itu kamu satu rumah emang kalian nggak apa-apa? Males nggak? Aku langsung live grup. Ya ampun. Aku langsung live grup keluarga. Ya itu aneh banget sih ya. Mm-mm. Iya, itu makanya lucu kan. Anda dokter Mm-mm. tapi Anda tidak teredukasi secara baik tentang masalah ini gitu loh. Mm-mm. Makanya agak gede gitu, tapi keluarga sendiri, tapi gimana ya, males. Jadi Iya sekarang bener. pun kalau mau ketemu juga akunya males gitu. Yang kedua itu aku pernah punya pacar setelah aku putus sama pacarku yang itu. Aku punya pacar kayak setahun lalu. Terus abis itu aku kira mengakui bahwa aku seperti ini gitu. Aku terbuka gitu. Aku Mm-mm. terbuka itu karena aku punya tanggung jawab nih sama anak orang nih gitu. Kalau misalnya aku nggak sayang sama dia, aku nggak akan ngomong. Gimana ya? Etisnya kan adalah terbuka aja. Dia malah balasannya kayak gini. Kita tuh pernah ciuman loh. Kita tuh pernah pergi liburan bareng loh. Padahal kita belum Oke. pernah melakukan intercourse. Iya Oh kayak gitu. Terus wow. akhirnya dia minta untuk ya udahlah kita nggak usah Mm-mm. sama-sama Berhubungan lagi. lagi. Gitu. Iya, Ya ya aku ampun. menyayangkan sih sikapnya dia yang kayak gitu. Bertukar air liur itu nggak akan membuat lo sama kayak gue gitu loh. Dan bahkan dokterku tuh pernah bilang, mamaku tuh kan sempat bingung kan, gimana Mm-mm. ya cara mentreatment aku dan treatment apa yang harus aku lakukan biar nggak kelolosan gitu, maksudnya mamaku gitu. Mm-mm. Akhirnya aku pertemukanlah mamaku sama dokter yang di Karolus itu. Terus Ya. dokternya pun juga menjelaskan, even though misalnya aku terluka dan berdarah, darahnya kan kena udara. Mm-mm. Nah, si anak kecil itu sudah tidak aktif lagi Bunda, karena dia itu Ya. kan indungnya adalah manusia gitu, tubuh Hmm. manusia. Jadi kalau misalnya tidak bertukar di dalam tubuh manusia, let's say kayak saluran-saluran yang untuk melakukan hubungan itu Iya. nggak Mm. bisa. Betul-betul. Karena suhunya beda ya, suhu tubuh manusia sama suhu udara yang di luar tuh juga beda. Gitu. Oke. Mungkin untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa searching, bisa tanya ke orang-orang yang memang kompatibel di bidang ini. Iya, oke. Ada nggak yang pengen kamu sampein ke teman-teman Oda yang lain
struggling sama dirinya sendiri atau sekarang juga udah menjalani hidupnya baik-baik aja gitu. Ada nggak yang pengen kamu sampaikan? Satu, jangan pernah menyerah dan tetaplah untuk minum obatnya untuk terapi gitu. Jangan pernah berkecil hati dan jangan pernah merasa bahwa diri kalian itu berbeda dan sudah menemui jalan buntu di dalam kehidupan kalian gitu. Tetap semangat sama hidupnya karena kita nggak ada bedanya sama orang-orang lain yang sakit diabetes, sakit asam urat, sakit encok, sakit kanker, nggak ada bedanya gitu. Bedanya cuman nama penyakitnya aja dan bedanya juga stigma negatif orang-orang terhadap diri kita. Sebisa mungkin lakukanlah hidup sehat, makan makanan yang sehat, selalu positive thinking biar imunnya nggak turun dan selalu percaya diri. Karena aku sudah pernah kehilangan beberapa orang yang teman-teman terdekatku. Problemnya itu mereka tuh selalu merasa bahwa ya udah ini udah jalan terakhir dari kehidupanku udah istilahnya kalau kereta api tuh relnya udah buntu udah nggak ada jalan lain lagi gitu, mendingan aku udahin aja semuanya gitu. Sebenarnya nggak gitu solusinya gitu loh, masih ada harapan-harapan di depan yang bisa kalian lakukan dan kalian raih gitu loh. Betul, dan bahkan banyak juga teman-teman Oda yang punya anak, sehat gitu, berkeluarga, sama kayak orang lain gitu ya. Let's say misalnya yang laki positif, yang perempuannya negatif, itu bukan nggak ada kemungkinan buat kalian punya anak yang negatif, itu ada nanti bisa konsul ke dokternya masing-masing. Gitu. Iya, betul. Oke. Dan sekarang ini kesadaran orang terhadap kesehatan seksualnya itu bisa dibilang jarang banget ya. Kayak beberapa orang itu yang aktif secara seksual itu kebanyakan tidak menyadari bahwa penyakit menular seksual dan juga HIV ini kayak misalnya nggak eksis di kehidupan mereka gitu. Iya, mirip-mirip sama si virus corona ini kalau belum merasakan mungkin nggak percaya gitu. Iya. Sesimpel menyiapkan kondom ya. Maksudnya daripada nanti nggak tahu harus ngapain dan nggak siap, kita lebih baik mencegah lah. Kita malah menyerah dengan kehidupan. Tapi ngomongin soal alat kontrasepsi kondom gitu ya. Aku pernah satu kali marah sama mamaku gara-gara mamaku menemukan kondom di tasku. Dia marah karena aku punya kondom dan dia ngebuang kondom itu. Alasannya aku punya kondom itu ditanya sama mamaku, kamu kenapa kok punya kondom? Ya aku bawa kondom karena aku tahu bahwa aku aktif secara seksual dan itu adalah salah satu cara untuk aku menjaga diriku gitu. Jadi ketika Anda mau bungkuslah dengan karet itu. Bener juga ya. Apakah ada support group yang diikuti atau gabung? Karena kan kalau di Jakarta ada yang Sanggar Seroja, teman-teman Oda bikin komunitas gitu. Kalau di Surabaya sendiri sih mungkin ada, cuman aku yang nggak tahu. Tapi kalau sekarang ini aku nggak ikut support group gitu sih. Sebenarnya aku juga ada cita-cita pengen punya support group untuk teman-teman transpuan yang HIV atau misalnya teman-teman lain yang HIV gitu. Tapi kalau sekarang sih karena platform media digital itu sudah banyak, aku ketemu sama banyak orang yang sama seperti aku di Twitter. Kita memutuskan untuk yuklah kita bikin grup WhatsApp, kasih informasi seputar kesehatan gitu-gitu, atau mungkin teman-teman yang baru seperti kita perlu edukasi lebih untuk tahu apa yang harus mereka lakukan dan persiapkan ke depannya gitu. Itu kita ngobrolnya di situ sih. Dan kebetulan domisilinya juga banyak yang di Surabaya, di Jakarta, di Bandung, di Medan, di Jogja, di Solo gitu. Jadi kayak jadi lebih ke platform digital dulu gitu ya dimanfaatkan. Platform digital. Makna cinta itu apa buat Disti? Terus cinta yang seperti apa yang menurut Disti bisa diterima gitu? Cinta itu menurutku adalah sama-sama memberi, saling memberi dan saling memberi support. Pokoknya saling deh, tapi jangan saling menyakiti aja. Cinta yang bisa diterima dan cinta yang terbaik yang bisa diterima sama orang adalah cinta yang tidak memandang fisik, cinta yang tidak memandang materi, cinta yang tidak memandang preference, cinta yang nggak memandang sesuatu yang bisa hilang kapanpun. So, cinta yang terbaik adalah cinta kepada soul-nya orang. Karena soul itu ketika kamu mati pun juga soul itu nggak akan pernah hilang. Soul itu akan tetap ada sampai kapanpun, sampai hari kiamat pun soul itu akan tetap ada gitu. Fisik, harta, apa segala macam besok juga hilang bisa. Itu sih. Oke deh. Ya betul. Dan aku percaya sih bahwa kenyamanan setiap orang kan beda-beda ya. Maksudnya
Orang yang pengen terbuka dengan orientasi seksualnya silakan, yang enggak juga silakan. Yang penting kan dia nyaman dengan dirinya sendiri, terus juga punya kelegaan yang tadi seperti kamu bilang itu kan. Dan menurutku udah saatnya lah teman-teman pendengar juga tahu soal penyakit menular seksual gitu, karena apa ya, angkanya kan apa ya, beberapa di kota besar naik juga ya. Nah itu karena menurutku emang kurangnya kesadaran, kurangnya edukasi. Padahal maksudnya ini tuh udah digital world yang menyediakan beragam informasi gitu. Kita tuh bisa mencari tahu kalau kita mau. Makanya menurutku dengan Disti bilang dan berbagi soal tadi, soal ODA, soal gimana pencegahannya dan segala macam, ya itu bakal bermanfaat banget gitu. Aku juga berharapnya teman-teman di luar sana bisa lebih antisipatif lah. Ada satu hal sih yang mungkin bisa diingat sama teman-teman yang dengerin podcast ini. Ketika kamu intercourse sama orang, kamu tidur sama orang, itu kamu nggak cuma tidurin orang itu doang, tapi kamu juga tidur dengan masa lalunya. Waduh, iya betul. Jadi penting banget untuk tahu status kesehatan ya pasanganmu ataupun kamu juga gitu. Halal kok kalau misalnya kamu mau intercourse sama orang, kamu bertanya kapan kamu terakhir kali tes, hasilnya gimana gitu. Itu bukan pertanyaan yang rude menurutku. Itu adalah pertanyaan yang sama-sama sadar nih akan kesehatannya masing-masing gitu. Sama-sama care gitu. Kamu sayang sama diri kamu sendiri, kamu juga sayang dengan dia. Dan emang udah seharusnya kita break the stigma bahwa tanya kapan kali terakhir tes itu adalah pertanyaan inappropriate. Itu adalah pertanyaan kepedulian gitu ya justru ya. Kepedulian, betul. Kepedulian dua pihak, kita dan kita ke dia. Oh, oke. Gitu. Kalau misalnya dia juga nggak peduli dengan dirinya dia sendiri, ya gimana dong mau peduli sama kita gitu kan? Betul. Itu poinnya memang harus di highlight. Betul. Oke deh. Waduh, terima kasih banyak ya Disti udah sama-sama. Aku ajak ngobrol di podcast. Semoga ini bisa bermanfaat juga ya buat teman-teman yang dengerin nanti. Oke, setelah obrolan gue dan Disti tadi, gue jadi teringat nih, seringkali kita lupa diskriminasi terhadap sesama manusia tuh masih kerap terjadi. Apalagi mengaitkan orientasi seksual seseorang dengan perilakunya, juga stigma negatif yang asal-asalan dilekatkan. Termasuk soal status HIV positif ini nih. Karena orang tuh kadang suka punya informasi yang salah, tapi juga nggak mau mencari informasi yang benar tuh kayak gimana gitu. Padahal di platform digital, di internet ini kan udah banyak banget ya informasi-informasi soal mitos-mitos yang biasa kita dengar gitu, soal HIV, soal bagaimana tertularnya, soal gimana cara kita untuk bertahan kalau misalnya kita punya status HIV gitu. Dan mungkin banyak banget ya penyebabnya HIV itu gak cuman hanya karena kita berhubungan seks atau misalnya gak menggunakan alat kontrasepsi gitu ya. Tapi ada beberapa faktor yang sebetulnya kita gak bisa tahu nih. Tiba-tiba bayi yang lahir juga udah kena HIV gitu kan, dari ibunya entah dari bapaknya gitu. Kita beneran gak tahu kalau belum dites gitu. Nah, banyak konteks atau peristiwa yang belum kita tahu nih, makanya jangan sampai kita ngejudge orang tanpa sepengetahuan kita. Nah, apa susahnya sih menghargai dan menerima keberagaman aja gitu ya. Karena menurut gue tiap manusia punya hak atas kebahagiaan dirinya, punya caranya masing-masing gitu. Alih-alih kita menghakimi ya kita menerima dia sebagai manusia lain pada umumnya. Dan buat kamu yang mau kirim cerita atau pertanyaan seputar dating, seks, dan relationship, bisa ke email podcastdating.id@gmail.com atau DM ke Instagram @wannadateyou_podcast atau ke Twitter @wannadateyou. Follow dan subscribe Potluck Podcast di YouTube, SoundCloud, juga Instagram untuk info soal episode terbaru dari jaringan Potluck. Terima kasih buat kamu yang udah menyimak episode ini. Selamat beraktivitas, sampai jumpa di episode berikutnya.